Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini ya kita melanjutkan materi kita setelah sebelumnya kita sudah belajar tentang besaran, ada besaran pokok dan besaran turunan. Kita sudah membahas juga contoh soalnya ya. Kali ini kita akan membahas ya tentang satuan. Oke, apa itu satuan? Jadi satuan bisa kita katakan juga sebagai ukuran dari besaran. Misalkan kita mengukur ya lebar meja ya. Lebar meja 5 meter misalkan. Lebar meja itu adalah besaran, ya kan? Sedangkan 5 meter, meter di situ adalah satuan, ya. Misalkan meternya satuannya kita hilangkan. Jadi lebar meja 5. Nah, maka menjadi tidak terukur, ya kan? Tidak terukur. Nah, tidak memiliki ukuran. Setelah kita pasang satuan di situ, meter, lebar meja 5 meter, nah maka menjadi terukur. Jadi lebar meja sepanjang 5 meter. Nah, 5 meter itu menjadi terukur, ya kan sepanjang sekian misalkan. Nah, jadi satuan bisa kita katakan sebagai ukuran dari besaran, ya. Tanpa satuan, besaran itu menjadi tidak terukur, ya. Oke. Kemudian kalau kita berbicara satuan secara umum ada dua jenis ya. Yang pertama ada yang disebut dengan satuan baku. Ya, satuan baku ini satuan yang terstandar ya dan telah diakui dan disepakati pemakaiannya secara internasional. Nah, nanti ada yang dikenal dengan sistem internasional ya. Contohnya kilogram, meter dan lain-lain. Kenapa disebut satuan baku? Karena memang pemakaiannya itu terstandar. Di mana saja ya sama ya, diakui pemakaiannya disepakati secara internasional, secara bersama ya. Misalkan meter, panjang 1 meter ya misalkan sekian. Nah, sepanjang itu di mana saja ya seperti itu. 1 meter itu panjangnya demikian ya, tidak berbeda. Misalkan 1 meter versi di Inggris, 1 meter versi di Indonesia berbeda, tidak ya. Jadi sama. Itulah yang disebut dengan satuan baku. Karena sama, 1 meter di Inggris, 1 meter di Indonesia, 1 meter di Amerika ya sama. Ya, seperti itu. Itu disebut satuan baku. Ya, terstandar, terstandar ya itu menjadi standarisasi, ya berlaku secara umum di mana saja, di wilayah mana saja, ya diakui dan disepakati. Oke, itu satuan baku. Kemudian yang kedua adalah satuan tak baku. Ya, berarti kebalikan dari satuan baku, ya kan? Tidak terstandar, tidak diakui secara internasional pemakaiannya, ya kan? Dan hanya berlaku di wilayah tertentu saja. Contohnya jengkal, depa, langkah, hasta dan lain-lain. Nah, tentu ini berlaku ini tidak terstandar, ya kan? Karena misalkan jengkal ya, jengkal orang katakanlah orang Eropa dan orang Asia tentu berbeda. 5 jengkal menurut orang Eropa tentu berbeda ya, misalkan berbeda dengan 5 jengkal menurut uh, orang Asia misalkan, atau 5 jengkal menurut anak kecil ya, 5 jengkal menurut orang dewasa misalkan, itu berbeda. Makanya disebut satuan tak baku, tidak terstandar ya, tidak diakui pemakaiannya secara bersama, hanya berlaku di wilayah-wilayah tertentu saja atau di kalangan tertentu saja ya. Itu kenapa disebut satuan tak baku. Oke, jengkal, depa, hasta ya, langka dan lain-lain ya yang sejenis. Nah, eh, sekarang kita coba lihat ya satuan baku itu seperti apa saja ya. Nah, sebagaimana yang telah kita bahas di materi sebelumnya, bahwa besaran pokok adalah besaran dasar yang telah ditetapkan, ada 7 ya, plus satuannya. Ya, jadi sudah ditetapkan plak 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 ada 7 ditambah dengan satuannya. Sudah ada ditetapkan oleh para ilmuwan yang itu berlaku secara internasional. Ya. Nah, satuan dari besaran pokok itu, nah itu satuan baku. Ya, sudah berlaku secara internasional. Nah, ada 7 besaran pokok yang telah kita pelajari sebelumnya, dan di sini kita tambahkan dengan satuannya ya. Karena memang para ilmuwan itu menetapkan 7 besaran pokok ini plus satuannya. Ya, satu paket. Jadi panjang satuannya meter,
ya. Jadi berlaku secara internasional di mana saja panjang itu satuannya meter, itu berlaku di mana saja. Waktu sekon, lambangnya S, massa kilogram, lambangnya kg ya. Suhu, nah suhu di sini bukan Celcius, melainkan Kelvin ya. Kuat arus listrik ampere, intensitas cahaya kandela, jumlah zat adalah mol. Nah, inilah satuan dari besaran pokok yang berlaku secara internasional ya. Kemudian ada referensi juga yang menambahkan ada dua besaran lagi, ada sudut bidang dan sudut ruang, satuannya radian dan steradian. Oke, ini tambahan saja ya. Oke, tapi secara umum itu ini ya. Oke. Kemudian ada dua jenis satuan baku, yaitu dalam bentuk MKS. MKS ini apa? Meter kilogram sekon, dan CGS, cm gram sekon. Nah, di sini meter, cm ini satuan dari panjang, kilogram dan gram ini satuan dari massa, ya, satuan dari massa. Jadi kalau panjang kita tuliskan dalam bentuk satuan CGS, maka satuannya cm. Kemudian massa, ya. Kalau kita ingin tuliskan dalam bentuk satuan CGS, maka satuannya adalah gram, ya. Nah, kalau yang ini ini MKS ya, ini MKS yang berlaku secara internasional. Oke, itu. Nah, ini sangat penting mengetahui satuan dari ketujuh besaran pokok ini, karena ini akan membuat kita bisa menentukan satuan-satuan dari besaran turunan. Kenapa? Karena besaran turunan itu kan besaran yang diturunkan dari besaran pokok, ya. Jadi besaran turunan itu terdiri dari beberapa besaran pokok, begitu. Sehingga nanti satuannya juga, maka satuan dari besaran pokok itu akan ada di dalam, ya. Oke. Sekarang kita bahas beberapa contoh soal menentukan satuan dari beberapa besaran turunan, ya. Pertama kita mulai dengan luas. Luas besaran turunan, dia dibangun dengan kalau misalkan kita berbicara satuan luas dari persegi panjang, maka panjang kali lebar, ya kan? Nah, panjang kali lebar ini tentu kalau dalam besaran pokok dia masuk panjang, ya. Jadi luasan dibangun oleh besaran pokok panjang kali panjang atau panjang kali lebar, ya. Nah, panjang satuannya tadi meter, lebar juga kalau di besaran pokok dia masuk panjang, ya, yaitu meter. Nah, maka kita kali meter jadi meter kuadrat. Jadi luas apapun, ya, luas apapun ya simbolnya A ya biasanya, atau area begitu ya, kepanjangannya area. Luas apapun satuannya meter kuadrat, ya. Oke, ini berlaku secara internasional. Berikutnya volume, ya, volume misalkan kita pakai tadi persegi, misalkan apa ya, balok ya, balok ada panjang kali lebar kali tinggi, maka panjang satuannya meter, lebar satuannya juga meter, tinggi satuannya juga meter, maka menjadi meter pangkat 3. Jadi volume apapun satuannya adalah meter pangkat 3, meter kubik. Kemudian massa jenis. Nah, massa jenis ini simbolnya rho, dirumuskan dengan massa benda dibagi dengan volumenya, ya. Massa benda satuannya kilogram, ya, per volume tadi ini meter pangkat 3. Jadi inilah satuan dari massa jenis, kilogram per meter pangkat 3. Kemudian kecepatan. Kecepatan V, velocity, dirumuskan dengan perpindahan dibagi dengan selang waktunya. Perpindahan, ya, dalam konteks ini dalam besaran pokok satuannya adalah meter, panjang ya, masuk dalam panjang di situ. Satuannya meter, waktu tadi satuannya sekon, ya kan? Maka satuan dari kecepatan meter per sekon. Jadi kita bisa menentukan satuan besaran-besaran ini dengan mengetahui rumusnya, ya. Percepatan rumusnya kecepatan dibagi dengan waktu, ya. Maka kecepatan adalah meter per sekon bagi waktu sekon, maka hasilnya meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan, ya. Percepatan gravitasi bumi G juga meter per sekon kuadrat, ya. Gaya. Nah, gaya rumusnya massa kali percepatan. Massa satuannya kilogram, ya kan? Percepatan tadi nih meter per sekon kuadrat.
Jadi satuan dari gaya adalah kilogram meter per sekon kuadrat atau dikenal juga dengan Newton. Kenapa pakai Newton? Karena memang konsep gaya ini diperkenalkan oleh Pak Newton ya. Jadi untuk mengabadikan jasanya kira-kira seperti itu, maka dimasukkanlah satuan dari gaya adalah Newton. Jadi Newton setara dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Jadi 1 Newton sama dengan 1 kilogram meter per sekon kuadrat ya. Oke, jadi kalau lupa Newton itu setara dengan apa ya, ingat saja rumus dari gaya ini, massa kali percepatan ya. Berikutnya ada usaha. Usaha adalah gaya dikali dengan perpindahan. Ya, gaya yang bekerja pada benda dikali dengan perpindahan benda itu. Gaya satuannya tadi Newton, ya kan? Perpindahan ya panjang meter, ya kan? Nah, maka menjadi satuan dari usaha adalah Newton meter, atau bisa juga kita rubah Newton ini kan tadi kilogram meter per sekon kuadrat, ya kan? Kali meter, maka menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, ya kan? Kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat ini ya setara atau bisa dirubah dengan joule, ya sama dengan joule, ya tulisannya joule. Oke, tuh. Jadi usaha seringkali menggunakan satuan joule ini ya, yaitu setara dengan ini, kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat. Berikutnya ada energi. Kita mulai dengan energi kinetik. Energi kinetik rumusnya 1/2 mv kuadrat, setengah mv kuadrat ya. Nah, setengah ini konstanta, 1/2 tentu tidak punya satuan ya kan, karena ini bukan besaran ya. Nah, yang punya satuan kan besaran. Nah, massa kilogram ya, V kuadrat, kecepatan kuadrat. Kecepatan tadi meter per sekon, dikuadratkan menjadi meter kuadrat per sekon kuadrat. Nah, alias sama dengan joule ya kan. Jadi kita lihat di sini usaha dan energi memiliki satuan yang sama, yaitu kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat atau joule ya. Usaha dan energi memiliki satuan yang sama. Berikutnya energi potensial, rumusnya mgh, massa kali percepatan gravitasi bumi, percepatan gravitasi ya, kali h, ketinggian. Massa kilogram, g percepatan gravitasi sama dengan percepatan ya, yaitu meter per sekon kuadrat. Kita ganti g meter per sekon kuadrat satuannya. H ketinggian, ya ketinggian kalau di besaran pokok dia masuk panjang ya kan, satuannya meter, maka menjadi kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat, sama juga dengan joule ya. Jadi energi kinetik atau energi potensial satuannya joule sama dengan satuan dari usaha. Oke, berikutnya daya ya. Daya rumusnya usaha dibagi dengan waktu. Usaha tadi adalah joule ya kan, per waktu sekon ya. Nah, atau ya ini bisa diganti, joule ini kan tadi ini ya, joule tadi adalah kilogram meter kuadrat per sekon kuadrat ya kan, bagi sekon ini, maka menjadi kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Atau ini sering juga diganti dengan watt, WA double T, WA ya, WA, WA double T, watt ya. Jadi daya ya menggunakan satuan watt. Watt itu setara dengan ini, joule per sekon atau kilogram meter kuadrat per sekon pangkat 3. Ini sama semua ya. Oke. Berikutnya momentum. Nah, momentum rumusnya massa dikali kecepatan. Massa satuannya kilogram, kecepatan meter per sekon ya kan. Maka satuan dari momentum adalah kilogram meter per sekon. Kemudian ada impuls. Impuls adalah gaya dikali dengan waktunya, selang waktunya, atau lama bekerjanya gaya. Maka gaya tadi F Newton ya kan, waktu satuannya sekon, maka Newton sekon, atau Newton bisa kita ubah menjadi kilogram meter per sekon kuadrat ya kan, kali sekon, maka menjadi kilogram meter per sekon. Ini kan saling membagi, maka tinggal sekon di sini ya, kilogram meter per sekon. Kita lihat satuan dari impuls sama dengan momentum ya. Jadi momentum dan impuls ini memiliki satuan yang sama.